Sekarang kita akan membuat pembesian. Karena output kita volume, maka sebisa mungkin kita membuat pembesian yang aktual dengan lapangan, yaitu seperti besi maksimal 12 meter, kemudian memenuhi standar sambungannya juga, seperti 40D, 12D, dan lain-lain. Membuat pembesian, pertama kita setting dulu pembesiannya itu sendiri. Kalian bisa ke family, kemudian kalian buka struktural rebar, kemudian rebar bar. Di sini ada berbagai macam diameter ya, ada 10, 13, 16, sampai 57. Di sini kita akan merubah bar diameternya, karena di Revit dia buat standarnya sendiri. Kita samain saja sesuai sesuai tipenya. Seperti 10 ya bar diameternya 10. Kemudian kita oke. Kemudian 13, bar diameternya 13. Kita rubah semua. Oke, sampai 25 aja. Karena untuk sampai 57 sepertinya kita belum memerlukannya. Jadi kita pindah ke rebar hook. Rebar hook adalah uh, bengkokan besi. Ada 90 derajat, 180 derajat, 90 derajat lagi, dan 135 dan 135. Nanti kalian lihat bedanya langsung di prakteknya aja. Kenapa ada 90-nya dua. Kemudian kalau kalian ingin menambah lagi juga bisa. Seperti kalau mau nambah 45 contohnya. 45. Ini tinggal kalian rubah 45. Kemudian kita pindah ke struktur, kemudian reinforcement, dan rebar cover. Rebar cover ini adalah selimut beton. Di sini sudah tersedia dari 13 sampai 75. Kalau kalian mau menambah sendiri juga bisa. Kalian duplikat aja. Kemudian tambahin, contoh kalau mungkin ada yang 100 mungkin lebar covernya. Oke, kita cancel aja. Nah, kita sudah cukup dengan segitu. Langsung kita mulai. Kita mulai dari bawah. Paling mudah membuat pembesian adalah menggunakan potongan. Tadi kita sudah membuat potongan di tangga. Kita buka yang level 1. Sekarang kita alih fungsikan potongan ini menjadi potongan footplate. Kita setting view-nya segini aja. Kemudian kita rotate copy ya. Kemudian go to view. Untuk 3D-nya sendiri, kita akan membuat 3D-nya berbeda. Karena 3D satunya akan menampilkan hanya pembesian. Oke, kita VG. Kita hilangkan centangnya, kemudian pilih struktural rebar. Kemudian kita ke rebar, kita okein. Nanti jika rebar shape-nya tidak muncul, kalian klik ini, klik titik 3, kemudian akan muncul sendiri. Kemudian kita pilih yang rebar shape MT1. Oh iya, jangan lupa untuk setting rebar covernya. Jika di sini pakai langsung 40 ya. Kalau kalian mau pakai 75 juga nggak apa. Untuk menampilkan bentuk 3D, klik ini, kemudian medium. Oke. Kemudian di hook ini kita akan rubah menjadi 90.
dan panjangnya akan kita bikin sesuai standar. Di sini 115 ya. Kita akan membuatnya 12D. Kita rubah dulu pembesiannya, kita memakai besi 19. Oke, 19D dari 12 adalah 228. Kita ke edit type, kemudian hook length-nya kita edit, kita pilih yang ini, kita rubah menjadi 228. Ini langsung berubah otomatis ya. Kita oke, kita cek. Udah bener ya. Jadi nanti jika kita membuat besi 19 lagi dan kita setting 90, dia langsung otomatis membuat hooknya dengan panjang 228. Oke, ini pembesiannya. Di sini untuk menampilkan besi 3D, kita ke view visibility, kemudian pilih 3D pembesian. Kemudian di sini hanya ada satu. Kita lihat ke section satunya. Potongan seperti ini kita hilangkan aja. Jadi biar tidak bingung melihatnya. Kemudian ini pembesian kita yang baru saja kita bikin. Di sini kita ubah menjadi maksimum spacing. Kemudian kita ganti 150. Saya akan menjelaskan perbedaan ini. Jadi single itu satu, fixed number itu yang dikunci kuantitinya, yaitu jumlahnya dari ujung sampai ujung. Maximum spacing mengunci jarak 150. Hanya saja 150 ini adalah koma, dan bedanya dengan number, dia benar-benar sesuai dengan spacingnya, yaitu 150. Hanya saja kalau 150 itu dia keluar. Sedangkan kalau kita besi ini kita hilangkan, di sini tidak ada besi. Jadi seharusnya untuk amannya kita akan membulatkan satu besi lagi di sini. Tinggal tarik aja lagi. Kemudian minimum clear spacing. Perbedaannya dengan maksimum spacing. Kalau maksimum spacing dia menambah satu besi, sehingga panjang aktualnya itu kurang dari 150. Sedangkan minimum spacing mengurangi satu besi, sehingga panjang aktualnya lebih dari 150. Tapi untuk amannya, kita menambah besi. Semoga cukup jelas ya. Setelah itu, ini kita bikin 3D juga ya. Oke, kalau sudah, kita buat yang melintangnya satu lagi. Sama seperti tadi, hanya saja ketika kita sudah mengedit rebar shape yang tadi, di sini akan otomatis menambah rebar shape yang baru, yaitu rebar shape yang sesuai ini. Hingga kita tinggal masukkan aja. Kemudian kita bikin maksimum spacing. Kita ke potongan satunya. Kita hilangkan sectionnya. Oke, sudah ya. Jadi satu. Oke, sudah ya. Kemudian tinggal kita blok besinya. Kita ke level. Level 1. Hijau-hijau ini artinya besi yang kita buat tadi di sini. Kita copy dia ke yang lain. Pakai array aja ya. Jadi semuanya. Kita buka dulu grupnya.
kemudian pindah ke level 1 lagi, kita copy. Oh, ternyata di sini ada yang belum dikasih footplate ya. Kita copy dulu. Kita blok sini. Kita copy. Kita copy lagi. Oke. Sekarang kita buat yang footplate panjang. Sama seperti tadi caranya. Ini kita move dulu. Struktur, rebar. Oh iya, karena tadi belum disetting ukuran besinya, kita rubah ke D19. Oke, kemudian kita pindah ke section 2, rebar. Sepertinya ini belum diganti 150. Sudah ya. Kemudian kita blok. Kita pindah ke level 1. Kita copy. Sudah jadi. Kemudian kita akan memberi komen pembesian besi footplate ini. Oke. Kenapa kita beri komen? Karena setelah ini kita akan membuat kolom. Dan untuk memudahkan kita melihat pembesiannya, kita akan menampilkan pembesian kolom saja. Kita ke VG, kemudian filter. Ini kita edit atau new, kemudian tambah, duplikat. Ini kita beri nama footplate. Kemudian scroll, cari structural rebar. Use to continue, yes. Kemudian kita beri rule-nya comment, karena kita tadi memberi namanya di comment. Kemudian pilih equal, pilih footplate, oke. Dan kita tambah add footplate. Jadi ini tuh semacam layer kalau di AutoCAD. Jadi kalau kita visibility-nya kita matikan, kita oke, langsung hilang. Oke, sekarang kita buat pembesian kolom. Sama juga caranya. Pertama kita pindahkan ini dulu, garis potongannya. Kita pindah ke sini. Oke. Kita ke section. View-nya kita setting ya. Kemudian pembesian ini juga kita hilangkan dulu. Kita ke filter. Kita add footplate lagi. Kita matikan. Kembali lagi ke level. Di sini kita hilangkan juga pembesian footplate-nya. Oke. Kemudian pilih rebar. Pilih rebar shape MT1. Klik. Jika kalian bingung, kita hilangkan saja balok dan footplate-nya. Oke, jadi ini cuman kolomnya aja ya. Jika sudah, ini kita bikin begelnya. Kemudian kita kembali ke section. Di sini kita akan setting berdasarkan lapangan tumpuannya.
Di sini atas sampai bawah adalah 4000. Kita anggap aja seperempatnya ya. Jadi 1000 bagelnya yang tadi kita klik. Kemudian edit constraint. Oh maaf. Kemudian kita setting dulu maximum space. Kemudian kita rubah jaraknya 100. Kemudian kita edit constraint. Gunanya untuk memberi patokan jarak. Jadi kita akan patokannya dari sini mulainya. Ini kita beri 40 sesuai selimut butonnya. Kemudian ini kita kasih jarak 1000 dari plat. Oke, jika sudah, kita copy aja. Copy 2 kali untuk lapangannya juga. Kemudian yang atas ini kita constraint lagi. Dari plat 40 minus 40 ya. Kemudian ini dari plat sini minus 1000. Kemudian kita edit constraint lagi. Constraint ini kita edit, kita tempelkan di sini. Nah, kemudian ini di sini bisa kita klik ya. Fungsinya apa? Kalau yang ini jarak dari as ke as. Tapi kalau kita pakai yang ini, jaraknya adalah jarak bersih. Kita pakai yang as ke as. Kemudian kita klik ini juga. Ini tuh untuk membuat besi saling berkaitan. Contohnya seperti ini. Kita kasih jarak dulu minus 100. Ini juga kasih jarak 100. Nah, contohnya seperti ini. Jika ini saya tarik, besi di atasnya akan ikut ketarik. Kemudian yang atas juga sama. Jika sudah, kita buat tulangan utamanya. Kita ke rebar. Kemudian pilih rebar shape M00. Karena besinya tampak samping seperti ini, maka kita akan pilih perpendicular to cover. Kemudian besinya akan seperti potongan bulat seperti ini ya. Kita letakkan saja di sini sembarang. Ini kita buat fix number aja 4 ya. Kita rubah tampilan besinya dulu biar kelihatan. Kita rubah rebar shape-nya ke 16. Jika sudah, kita kembali lagi ke section. Kemudian kita setting jaraknya. Kita pindah ke section 2 biar tampak samping ya. Ini tadi besinya. Kita berikan dia hook di bawah sini. 90. Ini kan hooknya di atas ya, tapi kita maunya di bawah. Spasi aja. Dia langsung pindah. Kemudian kita edit constraint. Kita klik besi bawah ini. Kita tempelkan di tepi footplate-nya. Kita 0. Karena ini sudah besi 19, jadi panjang hooknya ini sudah tersetting 12 dia. Karena tadi sudah besi 19 sudah kita pakai di footplate. Oke, jika sudah, kita copy begelnya ini ke bawah. Kemudian constraint lagi. Ke atas ini 40. Minus. Kemudian bawah ini sampai ke bottom footplate juga. Yaitu 40. Minus 40. Oke. Jika sudah, kita buat bagel yang di atasnya karena jaraknya sama. Ini kita copy aja, Ctrl C. Kemudian paste select level lantai 2 dan 3. Kita setting view-nya.
Kemudian kita edit constraint karena besinya masih 7850, yang berarti masih lebih kecil dari 12 meter, masih ada sisa sekitar 4 meter. Kita panjangkan ini sampai ke lapangan. Kita 0, kita cek yaitu 10.770. Kita bulatkan ke 10 meter aja. Kita minus 770. Oke. Kemudian berarti besinya 10 meter ya. Oke, kita kembali ke level. Ini kita mirror mm. Bedanya mm dan dm. Dm itu kita memirror, kemudian kita pilih titik mirrornya. Tapi kalau mm, dia langsung memilih tepiannya seperti ini. Di tepi ini, maka mirrornya akan keluar. Kemudian, jika sudah, kita copy besi ini. Kita copy sembarang. Kemudian kita rotate 90. Kemudian kita move di atas ini. Ini kita geser. Kemudian fix number, kuantitinya kita akan rubah. Kita rubah 2. Karena besi kita hanya 12. Kemudian kita mirror lagi mm. Udah jadi. Kemudian kita copy aja salah satu part ini. Kita copy yang ini aja ya. Kemudian kita kembali ke section. Kita copy dia ke atas. Sembarang saja. Setelah itu kita beri hooknya di atas ini. Tadi kan sudah terbentuk di bawah ya. Nah, ini besinya tadi. Kita rubah ke atas, kita spasi. Oke, sudah ya. Kemudian kita kembali ke section. Constraint kita pasang di atas ini. Atau mungkin di sini juga bisa. Jadi kita klik di sini, 00. Kemudian yang bawah tadi, kita constraint-kan ke besi tulangan utamanya. Kita bikin jarak sambungannya 40D ya. Berarti 760. Kita klik 760. Oke. Jika sudah, kita kembali ke level, cuman sekarang di level 3. Di sini sudah ada ya pembesiannya. Besinya ini kita mirror seperti tadi, mm, ini kita mirror, copy, kemudian move mv, ini kita geser, kemudian mirror lagi mm. Jadi kolomnya tinggal kita copy, kita pindah ke level 1, kita copy kolomnya. Jika laptopnya mulai kewalahan ya, ini kita rubah jangan ke bentuk 3D, tapi ke bentuk garis saja. Dan 3D-nya juga sama, jangan rubah ke bentuk 3D, tapi bentuk garis saja. Karena yang bikin berat adalah view 3D-nya itu. Kemudian kita array kolom yang ini. Kita array-nya satu-satu ya, karena kalau array ke kanan sini, pembesiannya tidak bisa dibikin karena pembesian di Revit itu harus ada itemnya. Di sini nggak ada kolom, jadi kalau kita membuat pembesiannya aja tapi nggak ada kolom, itu kita nggak bisa bikin. Jadi kita array satu-satu, kita array yang ini, kita AR, kita ungroup,
kita blok. Cuman karena di sini nggak ada kolom, ini kita unblock. Caranya kan save ya. Kemudian kembali ke level, kita copy. Kemudian kita copy yang ke bawah. Kemudian yang atasnya, oke, kembali ke level. Jadi ya, kolom kita blok lagi kolomnya. Kita namakan kolom, terus di ungroup dulu. Jika sudah, sama seperti tadi yang footplat, kita ke VG, kemudian filter. Karena footplat tadi sudah kita bikin, kita cukup copy dari footplat ini, kemudian rename kolom, kemudian equalnya kita ganti ke kolom. Oke, kemudian add kolom. Oh, ternyata ada yang belum belum terkomen tadi. Kita blok lagi, filter, check none, structural rebar, oke, kolom. Oke, sekarang kita bikin tulangan tangga. Di sini di 3D yang beton, kita unchecklist structural rebarnya. Di tangga ternyata masih ada yang kurang. Jadi di sini ada footplatnya juga ternyata. Oke, berarti tapi kedalamannya di sini tidak ada ya. Jadi kita bikin aja 1 meter mungkin. Tapi kita bikin dengan footplat yang sudah ada aja, yaitu footplat rectangular yang 2270. Pertama kita bikin kolom untuk di bawah tangganya. Kita ke level 1. Ini level 3 sectionnya kita close dulu. Kita ke kolom, edit type dulu. Kita duplicate. Kita bikin kolom 180 dikali 20. Oke, kita tempatin di sini. Kita cek di 3D-nya. Sementara ini kita samakan dulu dengan level lainnya, yaitu minus 3000. Kita bikin isolate, kita pasang di sini. Jika sudah, kita copy pembesiannya dari footplat yang lain, yang ini. Copy, kemudian ini kita naikkan lagi ke minus 1000. Kita copy,
Udah, kita cek di pembersihan. Sekarang kita buat penulangan tangganya. Jadi pertama kita bikin potongannya dulu juga. Kita copy potongan ini. Kurang lebih gini. Posisi potongannya seperti ini ya. Kemudian kita go to view. Kita setting view-nya. Kita ke 3D. Bordesnya kita rubah dulu ya. Sepertinya terlalu tebal. Kita setting tebalnya, samain aja 150. Double klik ya kalau mau masuk ke blok. Ternyata masih kurang balok tangga. Kita tambahin dulu ke level. Kemudian VG kita hidupin framingnya. Kalau sudah, di sini balok tangganya ukuran 15-30. Kita klik double tangganya, kita klik bordes. Nah, ini elevasinya 320. Kita BM. Kemudian Z offset value-nya kita rubah 320. Justifikasinya top ya. Oke, tinggal kita sesuaiin posisinya. Ini tangganya kita double klik. Kembali ke level. Kita dorong 15 cm. Yang atas sama. Kita ke lantai 3. Semuanya kita rubah dulu. Oke, kalau sudah, kita kembali ke section lagi. Untuk tangga, kita pakai sketch rebar. Kita klik tangganya. Kita setting dulu. Kita back dulu bentar. Kita setting tebal rebar covernya. Kita setting 30 juga. Oh, di sini belum ada 30 ya. Kita ke reinforcement, rebar cover. Oke, kalau sudah, kita kembali ke rebar. Klik tangganya. Oke, kemudian kita gambar. Kita akan pakai pembersihan D13. D ya. Kemudian dari sini kita sampai bawah. Kita move ke atas 40.
Kemudian kita move lagi ke kanan 40 karena selimut beton. Kita TR, udah, kita centang, kita klik, kita bikin jaraknya 150. Oke, kita ke 3D pembersihan. Ini ya. Kemudian kita buat pembersihan atasnya lagi. Sama caranya. Sketch rebar, klik. Kita sembarang dulu. Kemudian kita TR 520. Sama yang bawah tadi juga. Kita ambil dari as besi sebelumnya. Sembarang. Kita TR lagi. Kita centang. Sama juga. Kita ubah ke maksimum spacing. Kita rubah jaraknya 150. Sama ya, sama yang tadi. Kemudian kita buat pembersihan yang melintang dulu. Pembersihan yang melintang kita bisa pakai rebar yang ini M17. Langsung saja kita layoutnya maksimum spacing, jarak 200. Kemudian di atasnya kita copy dulu. Kita copy tapi di tempat yang sama. Kemudian kita rotate. Kita rotate 180 derajat. Oke. Jika sudah, kita constrain besinya. Yang atas ini ke bawah. Kemudian yang samping ini kita constrain besi satunya. Kemudian yang besi bawah juga sama. Kemudian besi satunya. Kita hilangkan dulu foot plate-nya. Kita buat pembersihan burdas. Caranya sama. Dengan sketch rebar. Asal dulu aja. Kita TR. TR itu trim ya. Trim atau extend. Kemudian 520 lagi. Kemudian kita beri hook di sini. Nah, standar ini ya. Kemudian kita constrain ke selimut beton balok. Maksimum spacing lagi. Dengan jarak 150 juga. Jadi sama dengan jarak ini yang bawah. Kemudian kita bikin besi satunya lagi. Kita constrain ke sini. Nah,
Karena terlalu panjang, kita rubah hooknya, yang tadinya memakai hook otomatis kita pakai manual, kita garis dia. Kemudian 186 kita kurangin 40, berarti 146. Kita constrain lagi, plus 6,5. Oke, kita buat maksimum spacing lagi, 50. Kemudian kita buat besi yang melintangnya lagi. Kita pakai MT2 lagi. Kita rubah maksimum. Kemudian kita copy dulu. Kemudian rotate 180. Kemudian kita constrain. Kita bikin minus sembarang. Kemudian 0. Yang bawah sama. Jika sudah, kita buat untuk anak tangganya. Kita sketch rebar lagi. Kita klik tangganya. Hooknya kita non. Oh, kita panjangkan dulu. Kita maksimalkan panjangnya. Jika sudah, kita maksimum spacing lagi. Kita bikin jaraknya 150 juga. Kemudian kita beri tulangan di sini. Kita pakai besi yang lurus. Rebar shape M00. Sudah. Kita copy. Oke. Jadi kemudian besi yang ini kita naikkan sampai sini. Oke, jadi ya. Oke, kemudian kita buat tangga yang sebelah satunya. Kita kembali ke level. Kita move potongannya. Caranya sama. Kita add kolom. Rebar, sketch rebar. Kita klik tangganya. Kita kurangi 40. Kita bikin atasnya. Tadi belum di maksimum spacing ya. Kalian habis ini. Kita bikin atasnya. 520 juga. Kemudian kita kasih hook 90 derajat. Kita oke. Edit constraint 0.
Oh, 200 biar sama seperti bawahnya, biar sama seperti yang di sini. Kemudian karena di sini masih kosong, kita isi di sini. Cuman tidak pakai ini, kita isi baru. Kita isi satu, kita pilih yang M17. Kita constraint. Kemudian kita pasang pembesian yang di atas, sketch rebar. Kita setting 520 juga. Jarak 150. Oke, kemudian besi di atasnya. Kita TR 520, TR lagi 520. Oke, kita bikin besi yang melintang sekarang. Kita constraint. Kemudian rotate. Sekarang kita bikin penulangan anak tangga. Kita buat besi melintangnya M00. Jadi untuk tangganya kita beri nama. Apa bedanya mark dengan komen? Kalau mark itu ketika kita copy itemnya, itu dia akan terhapus. Jadi kita harus menamakan satu-satu. Tapi kalau komen, ketika kita copy itemnya, dia masih akan terbaca tangga. Oke.
kita ke level, kita blok tangganya, kembali ke level, kemudian kita CO. Masih tertulis tangga. Sekarang kita copy ke atas, ke lantai 2. Kita blok, kita copy, select level, Ctrl C ya. Select level, kemudian level 2. Tapi kan di tangga lantai 2 itu tidak ada ini ya. Jadi kita ubah dulu. Kemudian ini kita edit. Tiga puluh ya. TR kita rubah ini 520. Kemudian yang bawah juga sama. Kemudian kita blok. Pastikan semua tercopy dan hanya tangga ini yang di bawah tidak terblok ya. Kita ke level CO. Jadi ya, kita tampilkan semua.